Surga merindukan 4 golongan dari umatku. Puasa adalah merupakan satu ibadah yang paling tidak diketahui, yang paling sir atau yang paling tidak bisa orang lihat. Berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sahabat fillah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia nikmat yang Allah berikan terhadap kita semua senantiasa berada di akhir bulan Sya'ban menjelang bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang hadisnya diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pernah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika umatku mengetahui apa keistimewaan di bulan Ramadan, maka yakin umatku akan berharap dalam 1 tahun bulan adalah semua bulan Ramadan. Kesimpulan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang mana saking istimewanya bulan Ramadan, sampai-sampai jika umatku mengetahui apa keistimewaan di bulan Ramadan, maka yakin umatku akan berharap dalam 1 tahun bulan semua, yaitu bulan Ramadan. Li'annal hasanata, tafsirnya mengatakan, mengapa sehingga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap dalam 1 tahun bulan Ramadan semua, jika mengetahui keistimewaan bulan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, sebab kebaikan-kebaikan yang diperbuat selama bulan Ramadan itu berlipat-lipat, dilipat-lipatkan ganjarannya. Wa ta'atu makbulatun, ta'at atau beribadah kepada Allah itu pasti diterima di bulan Ramadan. Wa da'awatu mustajabatun, dan doa pun yang dipanjatkan selama bulan Ramadan itu pasti Allah ijabah. Wa dzunubu maghfuratun, dan dosa-dosa yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu mendapatkan ampunan Allah. Wal jannatu mushtaqatun lahum, dan surga pun merindukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Sampai ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, surga merindukan 4 golongan dari umatku. Atau ada 4 golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan surga. Rasul mengatakan talil Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang ahli membaca Al-Quran, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang surga rindukan. Wahafidil lisan. Orang yang kedua dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan surga adalah orang yang selalu menjaga lidahnya dalam berbicara. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an,
Dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan surga adalah orang-orang yang suka memberi makan bagi orang-orang yang sedang lapar. Bahkan Rasul pernah mengatakan, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka ketika puasa, itu akan mendapatkan ganjaran yang sama seperti puasanya orang yang dia beri makan. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi 4 golongan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kembali saya katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi talil Quran, yaitu adalah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan itu disebut juga bulan Al-Quran. Apa sebabnya? Sebab Al-Quran pertama diturunkan oleh Allah itu di bulan Ramadan, tepatnya di malam 17 bulan Ramadan. Yang akhirnya malam 17 Ramadan kita kenal sebagai malam Nuzulul Quran. Oleh karena itu bulan Ramadan dinamai bulan Al-Quran. Yang artinya amaliyah yang paling dianjurkan dalam syariat ketika bulan Ramadan itu harus memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak perlu khatam, yang penting memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi sampai khatam. Yang kedua tadi Rasul mengatakan orang-orang yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang menjaga lidahnya di bulan Ramadan. Bahkan ada satu hadis Rasul yang mengatakan ada 5 hal yang merusak puasa. 5 hal yang merusak puasa. Di antaranya adalah itu yang berkaitan dengan lidah. Ada di antaranya al-kidbu seperti membohong, wanamimah atau mengadu domba, wal yaminul kadibatu atau sumpah janji yang tidak ditepati dan yang lainnya. Oleh karena itu Rasul mengatakan orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lidahnya. Yang ketiga tadi Rasul mengatakan wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan bagi orang yang sedang merasakan lapar. Itu adalah orang yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Yang keempat wasoimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Sahabat fillah, ada satu hal yang menarik di dalam satu kitab mengatakan bahwa Rasul mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Fatah di malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan memperluas rezekinya selama 1 tahun tersebut. Itulah salah satu khasiat yang dianjurkan di awal-awal bulan Ramadan. Sahabat fillah, puasa adalah merupakan satu ibadah yang paling tidak diketahui, yang paling sir atau yang paling tidak bisa orang lihat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah sholat, kita bisa membedakan orang yang sedang beribadah sholat dan orang yang sedang tidak beribadah sholat. Itu kita bisa bedakan. Beda halnya dengan berpuasa. Puasa adalah satu ibadah yang paling tidak orang ketahui. Hanya kita yang sedang berpuasa dan Allah yang mengetahui kita sedang beribadah puasa. Ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan niat. Sebagaimana Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Apapun pekerjaannya itu tergantung niat yang kita bacakan.
tergantung niatnya. Halnya dengan puasa. Puasa adalah satu ibadah yang membutuhkan niat. Sedangkan niat itu adalah an-niyatu fil qalbi wa talapudu sunnatun. Niat itu pekerjaan hati. Wa talapudu, mengucapkan niat itu adalah hukumnya sunnah. Jadi yang perlu saya ingatkan bahwa yang dinamakan niat, semuanya niat ibadah apapun itu dibacakan di dalam hati, termasuk niat sholat, niat puasa, dan yang lainnya. Nah, nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, niat berpuasa itu diharuskan di malam hari. Jangan sampai melewati adzan subuh. Syariat mengatakan ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, lalu di waktu malamnya dia lupa membacakan niat di dalam hatinya, maka besoknya dia itu harus imsak. Imsak itu seperti orang berpuasa, namun nanti setelah habis bulan Ramadan dia harus mengqadha puasa tersebut. Itu wajibnya niat di dalam puasa Ramadan. Jadi niat itu fil qalbi wa talapudus sunnatun. Niat itu dibacakan oleh hati. Niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Niat apapun ibadah itu dibacakan di dalam hati. Niat sholat pun di dalam hati. Niat haji pun di dalam hati. Niat zakat pun di dalam hati. Termasuk niat berpuasa itu di dalam hati. Di dalam niat berpuasa selalu ada perbincangan ketika membaca lafaz Ramadana. Adapun niat berpuasa Ramadan yaitu nawaitu shauma godin an ada fardhi syahri ramadoni hadihi sanati lillahi ta'ala. Itu biasanya terdapat perbincangan antara Ramadana dan Ramadoni. Itu ya. Jika lafaz Ramadoni dibaca kasroh, Ramadoni, maka itulah yang paling tepat. Apa sebab lafaz Ramadoni itu diidopatkan kepada kalimat setelahnya, yaitu hadihi sanati. Jadi setiap tahun itu selalu jadi perbincangan antara mengucapkan Ramadana dan Ramadoni gitu. Sebetulnya dua-duanya itu juga benar. Cuma yang paling tepat adalah Ramadoni. Selanjutnya, ibadah berpuasa, Rasul pernah mengatakan, idza halalu Ramadan sohal arsyu wal kursiyyu wal malaikatu wa ma dunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karomah wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakib wa tuyur fil hawa wasamaku fil ma'i wa kullu diruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar illa syayatina alaihimul la'nah fa idza asbahu la yatrukallahu ta'ala ahadan minhu illa yughfaru lahu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza harla, ketika memasuki bulan Ramadan, ketika telah masuk bulan Ramadan, soha, berteriak, al-arsyu aras, wal kursiyulan dan kursi, wal malaikatu dan seluruh para malaikat, wa madunahum dan seluruh makhluk Allah yang derajatnya berada di bawah malaikat. Yaquluna, mereka mengatakan, tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Berbahagialah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima indallahi ta'ala lahum minal karomah. Sebab umat Rasul mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Wastaghfarat lahumus syamsu, dan akan memintakan ampunan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu matahari, wal qamaru dan bulan, wal kawakibu dan bintang-bintang, wat tuyuru fil hawa dan burung-burung di awang-awang, wasamaku fil ma'i dan ikan-ikan di dalam air, wa kullu diruhin dan seluruh makhluk Allah yang mempunyai ruh, ala wajil ardi di seluruh muka bumi ini, fid laili wan nahar di malam hari, di siang hari,
illa syayatina, kecuali setan alaihimul laknah, yang dilaknat oleh Allah, yang tidak memintakan ampunan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza asbahu, ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki pagi pertama di bulan Ramadan, la yatrukallahu taala ahadan, Allah tidak meninggalkan satu pun dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yaghfiru lahu, kecuali seluruhnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pertama kali ini. Semoga kita semua selalu diberi pertolongan, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan, yang Rasul anjurkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.